Salam kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FM Osaka Firman Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman oleh hambanya Pastor Elia Yusak dari Salatiga. Kita akan membahas keselamatan dan keadilan Allah. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mohon kesediaan Pastor Freddy untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau Allah yang hidup, yang mengasihi kami semuanya, dan juga orang-orang yang ada di luar. Kiranya kasih-Mu mempersatukan kami untuk saling menolong, mendukung, dan mengajarkan. Biarlah semua boleh memahami akan Engkau ya Tuhan. Berkatilah Pak Elia yang akan membawakan firman malam ini. Berkatilah hamba-Mu bertambah-tambah, terutama keluarganya. Biarlah dia juga boleh mendapatkan hal-hal baru untuk disampaikan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Juga teman-teman kami agar mereka juga boleh hadir, yang belum sempat hadir agar boleh mendapatkan bagian pengajaran-pengajaran. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bersyukur malam ini. Amin. Amin. Untuk hambanya Pastor Elia Yusak, waktu kami serahkan. Silakan. Oke, terima kasih. Ini suaranya jelas ya? Jelas. Ya, malam hari ini temanya sebenarnya cukup boleh dibilang kontroversi juga. Kenapa? Karena soal keadilan Allah ini eh, tampaknya ada banyak eh, pemikiran-pemikiran gitu yang akhirnya berkembang. Cuma konteks malam hari ini kita bicara keadilan Allah dalam ruang lingkup yang terkait dengan keselamatan. Jadi tidak keadilan Allah dalam sisi kehidupan, terus kemudian ada sisi-sisi kenapa ada bencana, kenapa ada orang yang dilahirkan cacat, ini, terus kenapa saya menderita, kenapa saya miskin, gitu. Itu uh, juga termasuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keadilan Allah, tetapi itu cukup luas gitu. Nah, jadi pembahasannya tidak ke sana, tapi lebih kepada terkait dengan keselamatan. Nah, yang kita pertanyakan gitu, yang kita pertanyakan tentang keadilan Allah itu dalam hal keselamatan. Adilkah Allah dalam dalam uh, memberikan keselamatan kepada orang-orang yang dia ciptakan, manusia yang dia ciptakan. Nah, ini jadi pertanyaan yang cukup cukup menarik karena ada dua perspektif yang banyak beredar gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa Allah tidak adil karena ya kenapa kok hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang diselamatkan. Sementara kalau Allah itu penuh dengan kasih, ya harusnya semua diselamatkan. Terus kemudian ada lagi yang memberikan pernyataan Allah itu adil, karena buktinya dia menyelamatkan orang-orang yang semestinya tidak layak untuk diselamatkan. Itu sikap keadilan Allah. Dan yang kedua ini yang agak sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin Allah menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, kok itu dikatakan adil. Nah, malam hari ini kita belajar sama-sama dan kita akan melihat pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengikuti suara saya, setidaknya dari PowerPoint ini saya cukup memberikan detail yang lebih bisa terbaca sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik, gitu ya.
Hal pertama yang menjadi perhatian kita bahwa apa yang terkait dengan keadilan Allah dan keselamatan itu lebih bersifat filosofis. Artinya ini lebih bersifat dengan argumen logika, terus kemudian lebih bersifat filsafat, ya, kemudian bersifat pola pikir, perspektif, gitu, cara pandang, gitu. Tidak bersifat biblikal secara langsung, tapi lebih kepada keseluruhan Alkitab dilihat sebagai bentuk filosofis, gitu, bentuk argumen logis, gitu. Nah, kita harus juga terstruktur. Nanti saya lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab malam hari ini. Tapi setidaknya pertanyaan itu kerap kali muncul terkait dengan keadilan. Ini yang terkait kesalahan dan itu sering dipertanyakan. Nah, bagian pertanyaan itu bisa dengan kita bersama, bisa juga menjadi evaluasi. Apakah selama ini keyakinan saya tentang Allah itu memang sudah apa ya cukup kuat ataukah saya masih dipengaruhi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan Allah? Saya kalau saya tanya, apakah Allah adil? Gitu. Semua orang percaya, orang Kristen akan berkata bahwa Allah adil. Bahkan orang luar Kristen pun akan ngomong adil. Itu respon apa ya refleks gitu. Ketika pertanyaan kepada orang-orang agama bertanya, apakah Allah adil? Mereka akan menjawab Allah itu adil. Tapi berikutnya mereka akan benar nggak ya adil? Kok nah ya seperti tadi ada kaitan-kaitan dengan sekeliling, ada kaitan-kaitan dengan keadaan-keadaan gitu kan. Kenapa kok terjadi seperti ini? Gimana keadilan Allah gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan itu lebih ditanya tentang keselamatan. Apakah Allah adil? Benarkah dia adil? Nah, orang-orang yang tadi ngomong Allah adil, tiba-tiba jadi muncul pertanyaan dan meragukan keadilan Allah. Makanya malam hari ini kita belajar secara terstruktur, secara sistematis bagian yang menjadi aspek keadilan Allah. Gitu. Dan terakhir kita juga akan melihat bahwa jawaban-jawaban yang muncul nanti dalam malam hari ini, dalam sharing malam hari ini, itu lebih bersifat apologetis atau berargumen, argumen logis. Ya, pijakannya ada secara alkitabiah, tetapi kadang-kadang argumen logis ini kan punya wawasan masing-masing yang butuh daya cerna gitu kan. Ada yang cepat bisa menangkap, ada yang butuh berapa waktu bisa makanya saya sengaja menuliskan cukup detail di PowerPoint supaya bagian per bagian dari apa yang di hari ini bisa dipelajari ulang atau digali ulang gitu, menjadi evaluasi, menjadi pembelajaran dan banyak hal yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya mencoba untuk memberikan jawaban argumentatif dengan sudut pandang yang sudut pandang atau perspektif yang alkitabiah dan tentu saja sesuai dengan ajaran yang sehat. Kenapa saya mengatakan ajaran yang sehat? Karena jelas ada banyak ajaran yang tidak sehat di sana, yang akhirnya tidak hanya meragukan tentang Allah, tetapi juga meragukan tentang karya keselamatan Allah. Dan sekali sekarang ini ya, dengan informasi yang terbuka, dengan sosial media, itu banyak pengajaran yang tidak sehat. Kita belajar malam hari ini untuk mencerna ajaran yang alkitabiah, ajaran yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi
malam hari ini konteksnya akan lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan Allah, ya, yang khusus dengan keselamatan, ya, tidak terkait dengan kehidupan dan yang lain-lain. Oke, kita akan mulai dengan keselamatan dalam kekristenan. Keselamatan dalam kekristenan ini saya ajukan dulu sebagai sebuah kesepakatan bersama. Kenapa? Karena ini yang jadi isu pokok sebelum kita berbicara soal keadilan. Jadi kalau kita memiliki pijakan yang kuat tentang keselamatan di dalam kekristenan atau dalam ajaran kita setidaknya bisa berpegang dengan beberapa pijakan-pijakan ini, sehingga apa saja yang nanti di-share, lihat ulang dengan pijakan-pijakan tentang keselamatan yang baku yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Keselamatan kekristenan itu adalah tindakan penyelamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, yang bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ya, keselamatan itu, tindakan penyelamatan itu diterima melalui iman yang mengarah kepada hidup yang baru. Jadi nggak sekedar diterima, tetapi kemudian iman itu menumbuhkan seseorang kepada kehidupan yang baru dan memberi mereka pengharapan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi ini coba saya merangkum dari semua doktrinal tentang kekristenan, itu tuh susunan doktrin keselamatan itu kayak apa sih? Yang pertama dan yang paling jelas, keselamatan di dalam kekristenan adalah tindakan penyelamatan atau tindakan keselamatan yang dilakukan dan kemudian juga diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ini sudah nggak bisa digugat, ya. Kepada siapa? Kepada umat manusia, orang-orang yang sudah jatuh di dalam gitu. Jadi Allah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, gimana caranya umat manusia itu menerima keselamatan? Alkitab menerimanya melalui iman. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tidak melalui perbuatan baik, tidak melalui usaha manusia sendiri. Jadi merupakan anugerah. Bapak Boron yang Kalimantan. Lalu kemudian setelah melalui iman, mengarahkan orang yang sudah menerima keselamatan memiliki hidup yang baru. Jadi tidak sekedar secara pasif tidak, tetapi juga iman secara aktif. Gitu. Memang kata iman ini kan punya dua makna, kata kerja ya, dan kata kerja, ya, emunah dan aman, itu dalam bahasa Ibraninya, di mana iman itu diterima secara pasif gitu ya, kita terima karena diberikan, diterima, kita menerimanya pasif gitu, tetapi kemudian iman itu hidup gitu di dalam orang percaya. Untuk apa? Untuk mereka memiliki pola hidup yang baru, gaya hidup yang baru, menjadi manusia yang baru. Dan yang terakhir, penyelamatan ini memberi kepada orang-orang percaya pengharapan akan kehidupan yang kekal. Jadi seluruh aspek keselamatan itu terangkum dalam kalimat ini. Saya mencoba meringkasnya. Nah, sehingga dari ringkasan statement ini, pernyataan ini, kita punya beberapa pijakan. Pijakan yang pertama bicara soal anugerah. Itu dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di mana dinyatakan bahwa keselamatan itu oleh anugerah, oleh kasih karunia, oleh iman, ya kan? Bukan usaha kita, bukan oleh keperbuatan kita. Tidak. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya perbuatan baiknya. Sebaik-baiknya manusia, dia tidak akan memenuhi standar keselamatannya Tuhan. Sehingga yang melakukan tindakan itu
diri yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Ini tidak bisa diganggu gugat di dalam kekristenan. Dan ini membedakan kekristenan dengan agama. Apapun agama dan apapun keyakinannya, kekristenan meyakini, mempercayai, mengajarkan bahwa keselamatan oleh anugerah melalui Yesus Kristus. Lalu kemudian kita melihat, kenapa keselamatan itu harus ada? Karena ada dosa. Jadi ada dosa, manusia jatuh di dalam dosa, mereka butuh diselamatkan. Roma 3 ayat 23 berkata, manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sudah nggak ada harapan. Gitu. Ya. Kalau dalam salah satu doktrin, salah satu ajaran itu dikatakan total depravity. Gitu. Benar-benar terpisah. Gitu. Terpisah dari Allah. Ya. Ya, itu hanya gambaran sistematis ya. Tetapi ayatnya bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upahnya dosa adalah maut. Sudah nggak ada harapan lagi. Mereka membutuhkan keselamatan. Tidak bisa ditawar. Dosa, ya dosa. Mau besar, mau kecil, mau sebentar, mau lama, dosa. Di hadapan Allah, dosa sama saja. Dan kebutuhannya dosa itu ditebus. Dan penebusan itulah yang mendatangkan keselamatan. Lalu berikutnya pijakannya adalah Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Sekali lagi, ini tidak bisa diganggu gugat, ini tidak bisa ditolak. Tidak bisa diargumenkan, ya ada jalan lain, ada jalan, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Tuhan. Tidak bisa. Kekristenan hanya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu statement berani. Saya berpikir, saya pelajari juga perbandingan agama-agama, saya pelajari juga filsafat, terus kemudian saya pelajari juga bagaimana orang mengajukan argumentasi konsep Tuhan mereka gitu kan. Saya kan belajar spiritualis gitu kan. Tidak ada seorang pun yang mengacu dua statement yang seberani Yesus. Tidak ada seorang pun datang Pak melalui aku. Aku dan kebenaran ya, dan hidup. Tidak ada. Itu statement yang paling ini yang saya pernah temui. Dibandingkan yang lain-lain, semuanya berargumen macam-macam, tapi statement yang Yesus nyatakan melalui Yohanes, catatan Yohanes, itu statement yang berani. Dan kekristenan mempercayai bahwa Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Bicara tadi saya sudah sempat uraikan diterima melalui iman, adanya pertobatan, ya, iman dan pertobatan. Ini ayat-ayatnya saya cantumkan, bisa di cross check, bisa dilihat lagi secara sistematis keselamatan dengan konsep bahasa dalil ayatnya ada gitu istilahnya. Terus kemudian kehidupan di dalam Kristus gitu. 2 Korintus 5 ayat 17 ini ayat yang cukup terkenal, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah mati, kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga orang percaya itu tidak lagi hidup dalam kehidupan lamanya. Galatia 5, 22, 23 itu bicara soal buah roh. Orang-orang yang memiliki kehidupan baru dalam Kristus, dia melahirkan buah-buah roh. Yang terakhir, dalam keselamatan dalam kekristenan itu bicara soal harapan hidup kekal. Ini juga sebuah statement yang berani di dalam kekristenan. Tidak ada keyakinan di luar Kristen ya, di luar Kristen yang berani mengajukan sebuah statement kamu pasti masuk surga. Di percaya Yesus kamu pasti masuk surga. Semuanya punya argumen, semuanya punya apa ya, punya
wacana, ya kira bisa lah, ya mungkin aja. Atau ada yang berkata bahwa kita kan nggak ada yang pernah mati gitu, nggak ada yang pernah mati dan kemudian ke surga dan kami sudah di surga gitu, nggak ada. Tetapi Alkitab kita dengan jelas menyatakan mempercayai Yesus itu memiliki jaminan hidup kekal. Itu statement yang berani di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pemikiran-pemikiran, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keyakinan-keyakinan, Alkitab menyatakan bahwa harapan hidup kekal jaminannya jelas di dalam Yesus Kristus. Ya, tidak ada yang lain. Ini pijakan kita tentang keselamatan. Ya, cukup ringkas sebenarnya. Jadi karena minggu ini kita banyak bicara soal keselamatan, saya pikir ini hanya mengulang saja, tetapi nanti akan ada lebih banyak lagi ketika kita belajar tentang keselamatan. Tetapi pijakan-pijakan ini menjadi apa ya, tonggak ukuran tentang keselamatan di dalam kekristenan. Nah, baru kemudian kita akan melihat tentang keadilan Allah. Ya, saya akan mengajukan pertanyaan filosofis gitu, pertanyaan-pertanyaan yang sedikit berpikir tentang keadilan Allah. Kata adil, keadilan itu menurut siapa? Atau menurut apa? Ukurannya itu apa? Adil itu apa? Adil itu seperti apa? Gitu kan? Nah, cukup pikirkan. Ketika kita ngomong keadilan Allah, gitu, atau keadilan sajalah, itu menurut siapa? Menurut saya, atau menurut Allah, atau menurut Alkitab, atau menurut buku, atau menurut pandangan-pandangan siapa? Akan. Anda boleh berpikir secara argumentatif, gitu, secara berargumen, gitu, memiliki wacana-wacana soal keadilan. Menurut siapa? Nanti kita akan lihat. Menurut siapakah keadilan yang saya percayai, saya yakini selama ini? Yang berikutnya, apa sih artinya keadilan? Artinya apa? Cara berpikir kita tentang adil itu gimana? Yang paling umum adil adalah sama rata, sama rasa, sama-sama, seukuran, selevel. Adil itu ya dibaginya rata, ya seperti itu. Itu kan umumnya kata adil gitu kan. Nah, kenapa pertanyaan-pertanyaan ini saya ajukan? Karena pertanyaan-pertanyaan ini itulah yang justru banyak mencemari tentang kebenaran keadilan Allah. Nanti kita akan lihat bagaimana keadilan Allah itu justru berbeda dengan apa yang kita pikirkan tentang keadilan selama ini. Lalu bagaimana keadilan itu diterapkan? Nah, menurut kita, kata adil itu diterapkan gimana? Banyak yang kita berkata adil itu ya diberikan kepada yang benar, diberikan kepada orang yang sudah melakukan kejujuran, sudah percaya gitulah. Nah, nanti ada kontradiksi yang menarik ketika kita bicara soal keadilan Allah. Ya. Lalu kapan keadilan itu terjadi? Ada yang berkata, iya nanti kita bakal tahu adil setelah nanti di akhirat. Setelah ketemu Tuhan baru kita nanti tahu yang adil siapa atau bagaimana. Sebenarnya apa kata Alkitab tentang keadilan dan kapan itu bisa terjadi? Ya, kita nanti akan lihat juga. Terus mengapa harus adil? Mengapa sih kita harus berbicara soal keadilan, khususnya dalam keselamatan? Kenapa harus adil? Kenapa enggak? Ya sudah Tuhan sajalah yang ngurus gitu. Enggak perlulah keadilan. Ini urusannya Tuhan. Ataukah kita selama ini merasa tidak adil? Ataukah kita merasa bahwa uh, Tuhan tidak cukup adil ketika memutuskan siapa yang dia selamatkan dan siapa yang tidak dia berikan kesempatan keselamatan. Kita pikir, Tuhan ini main aja soal keadilan. Suka-sukanya dia. Gitu. Nah, makanya saya tanya, mengapa kok harus adil? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan filosofis, pertanyaan yang
patut kita renungkan sama ya. Namanya juga filosofis kan. Lalu apakah Anda melihat ini sebuah keadilan? Ya, saya ngutip dari Roma 9 ayat 14 sampai 15 ya. Apakah ini gambaran keadilan? Jadi orang yang selamat itu mendapatkan belas kasihan atau kemurahan Allah, sementara orang yang binasa itu mendapatkan keadilan Allah. Loh, bisa binasa kok keadilan Allah? Kita lihat Roma 9 ayat 14. Mulai panas ini. Ya. Roma 15 saya ambil dari terjemahan baru. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, kata Paulus ya kan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Wow, masa kayak gini dibilang adil? Yang ngomong melalui Musa, dia bilang, aku mau menaruh belas kasihan pada siapa yang aku mau kasih belas kasihan, dan bermurah hati kepada siapa yang aku mau hati. Nah, konsekuensinya tadi ada orang yang tidak mendapatkan belas kasihan dan tidak ada orang yang kan kemurahan hati Tuhan. Itu kan yang kita pikirkan, ya kan? Ya, ini apakah ini gambaran keadilan? Ini ayat. Nah, kita sering melihat keadilan dengan dua perspektif ini. Yang pertama menurut manusia, yang kedua menurut Allah. Kita lihat sama-sama. Yang pertama menurut manusia. Menurut manusia, semua orang itu harusnya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang status, latar belakang, atau kondisi mereka. Nah, itulah adil. Ya. Terus kedua, keselamatan bukan keputusan Allah. Kalau keputusan Allah jadi pijakan keselamatannya gimana? Kita nggak punya kesempatan. Kalau Allah seperti tadi dikatakan di Roma tadi, Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang dia mau untuk dia taruh belas kasihan. Nah, dia menaruhkan kemurahan kepada siapa yang dia mau ada kemurahan. Jadi kalau itu dasarnya kemurahan atau keputusannya Allah, ya salah itu, bukan adil gitu kan. Nah, manusia berpikir bahwa keadilan itu bukan bukan keputusan Allah, tetapi keputusan manusia untuk menentukan jalannya sendiri. Ya manusia berhak lah, kan punya kehendak bebas. Bisalah kita menentukan jalan kita sendiri supaya kita selamat. Itu namanya adil. Yang terakhir, kalau mau adil, ya Allah yang penuh kasih itu ya nggak usah dipisah-pisah, semua sajalah diselamatkan. Ini keadilan menurut manusia. Coba pikirkan, benar nggak secara Alkitab? Atau selama ini kita juga berpikir yang sama seperti yang saya kategorikan itu menurut manusia pada umumnya. Kita coba bandingkan dulu dengan menurut Allah. Menurut keadilan itu tidak berarti perlakuan yang merata menurut standar manusia. Jadi Allah tidak punya konsep sama rasa. Allah nggak punya konsep itu. Kalau Anda lihat dari segi Alkitab, ya kan, dia selalu memberikan gambar secara tidak langsung. Ada orang-orang yang dia pilih, ada orang-orang yang dia seakan-akan dibiarkan begitu saja. Ada bahkan dari orang kemudian dia punya bangsa pilihan. Lalu beranjak, ya dia punya orang-orang yang dia pilih. Nggak sama ini. Allah memang sengaja kayak tidak adil. Nggak ada dalam konsep Tuhan sama rata sama rasa. Dia kayak pilih kasih. Kalau menurut pandangan manusia. Makanya menurut manusia
bilang, ya nggak gitulah Tuhan. Ya semua harus orang itu sejajar gitu. Semua orang itu nggak peduli statusnya, latar belakang, kondisi mereka, semua punya kesempatan yang sama. Ya satu sisi benar, tapi di sisi lain Allah memutuskan untuk tampaknya berbeda. Yang kedua, kalau kita melihat secara keseluruhan dari Alkitab, itu bicara soal anugerah umum dan anugerah khusus. Ini sistematik ya. Anugerah bicara soal misalnya hujan. Nggak peduli Anda orang percaya, tidak percaya, semua kena hujan. Udara, nggak peduli Anda orang percaya, tidak percaya, tidak semuanya. Semua kena hujan, menghirup udara yang sama, terus kemudian hidup di atas muka bumi yang sama, anugerah umum, kena sinar matahari yang sama, ya, punya kesempatan bekerja yang sama, ya kan? Punya kesempatan belajar yang sama, itu anugerah umum. Ketika Zoom ditawarkan juga itu anugerah umum. Gitu. Siapa saja boleh hadir. Ya, anugerah umum. Tetapi anugerah khusus juga ada dicatat dan dinyatakan melalui Alkitab. Anugerah khusus itu berbicara soal Yesus Kristus. Jadi keadilan Allah itu memang ditunjukkan, dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan tidak ada yang lain. Apa sih yang dikerjakan Yesus yang berwujud keadilan? Nanti kita akan lihat bagaimana Yesus itu merupakan wujud dari keadilan Allah. Yang terakhir menurut Allah, bahwa Allah itu memutuskan dalam kedaulatan, kebijaksanaan, dalam rencana, tujuan, dan dalam kasihnya yang sempurna. Itu keadilan menurut Allah. Jadi ada unsur kedaulatannya Tuhan, kebijaksanaannya Tuhan, ada rencananya Tuhan, ada tujuannya Tuhan, dan ada kasihnya Tuhan yang sempurna. Yang notabene secara manusia kita terbatas untuk memahami. Kita hanya tahu dari aspek yang Alkitab catat, gitu. Tetapi ada hal-hal besar yang memang Allah miliki, dan itu menjadi hak prerogatif Tuhan untuk menunjukkan keadilannya sekaligus menunjukkan kasihnya. Nah, ada bagian yang memang itu bagiannya Allah. Kalau Allah bisa dicerna semuanya, dia nggak jadi Allah. Ini bicara soal keadilan. Nah, soal keadilan, saya akan masuk dengan berbagai macam pertanyaan. Saya sudah coba kumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi satu pemikiran tentang keadilan memunculkan anak-anak pertanyaan yang lainnya. Apa saja anak-anak pertanyaan yang lainnya? Yang pertama, mengapa adil dalam karya keselamatan? Saya langsung mengajukan pertanyaan, kok Allah kayaknya nggak adil ini dalam keselamatan? Kenapa tidak semuanya diselamatkan? Kenapa harus melalui Yesus? Gitu. Yang kedua, mengapa harus ada keadilan Allah dalam karya keselamatan? Kenapa Allah harus menunjukkan karya dalam karya? Kenapa enggak sebagai Allah ya sudah link gitu, selamat gitu aja. Kenapa harus ada wujud Allah yang mati gitu kan, menghapus dosa kita. Gitu. Itu gambaran wujud keadilan Allah. Kenapa harus ada itu? Bukan saja. Dan kenapa Yesus harus muncul 2000 tahun yang lalu? Kenapa enggak dari awal saja? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia ini produk angin, munculin produk baru. Itu kan Allah jadinya hari ini akan tampak adil gitu. Karena kita jadi baik-baik saja. Kenapa harus menunggu waktu yang cukup lama dengan banyak sekali dinamika dalam kehidupan? Dan Yesus harus muncul 2000 tahun yang lalu.
sebagai wujud keadilan Allah. Ini pertanyaan-pertanyaannya makin melebar kemana-mana. Tetapi itu juga menjadi pertanyaan Allah dan soal keselamatan. Mengapa Allah tidak menyelamatkan semuanya saja? Beres kan? Nggak perlu repot-repot Yesus turun dari surga, perlu repot-repot ada karya salib, nggak perlu repot-repot soal apalah. Allah kan bisa menciptakan semesta ini, Allah bisa menciptakan, Allah bisa mengubahkan hati orang, gitu. Allah bisa bisa membuat orang yang berdosa buruk apapun bisa menjadi baik. Allah bisa lakukan itu. Kenapa dia nggak menyelamatkan aja semuanya? Selesai kan? Nah, ini konsep-konsep yang terus berkembang. Orang-orang nggak bisa lagi melihat kasih Allah, tetapi menuntut, ya, kalau saya boleh, menuntut Allah yang adil itu seperti adil itu kayak gini ya lah. Tuhan, keadilan itu bentuknya kayak gini. Masa kamu nggak tahu sih? Gitu. Salah satu yang mereka tuntut, salah satu yang manusia tuntut adalah sudahlah selamat aja semuanya. Nggak usah lah ada apa hal-hal yang ini nggak ada. Sudah selamatkan aja semuanya beres. Ini tuntutan loh, salah satu tuntutan yang manusia dari cara berpikir manusia yang kemudian mereka pikir nggak bisa ini harus Allah, tapi kemudian mereka menuntut Allah lakukan ini, selamatkan ini, semuanya. Tapi kesannya yang terjadi Allah bukan hanya menyelamatkan, tapi lebih banyak kita melihat Allah membiarkan. Nah, di situasi itulah kemudian orang-orang berteriak, mana keadilanmu Allah? Di mana engkau? Gitu. Katanya engkau Allah yang adil. Kenapa engkau membiarkan ini? Kita sudah berbuat baik, kita sudah berbuat benar, jujur, kita sudah takut sama engkau, tetapi engkau kok membiarkan, ya kan? Oke, pertanyaan berikutnya, apakah Allah dapat dikatakan adil jika Dia menyelamatkan orang? Wah, ini pertanyaan yang sebenarnya sangat kontroversi dan hanya ada di dalam kekristenan. Allah menyelamatkan orang berdosa dan itu bentuk keadilan Allah. Sekali lagi, Allah menyelamatkan orang berdosa dan itu adalah bentuk keadilan Allah. Wah, mencerna dengan baik-baik. Mestinya orang baik-baik, orang yang melakukan kebaikan, orang yang perbuatannya itu jujur, orang yang selama hidupnya nggak pernah bikin salah, itulah yang pantas Tuhan. Pantas diselamatkan. Bukan orang berdosa. Gimana ini? Masa itu dibilang adil? Orang yang berdosa harusnya dihukum, bukan diselamatkan. Kekristenan bicaranya lain tuh. Kekristenan bicara Allah menyelamatkan orang berdosa. Orang yang sudah pantas dihukum, justru Allah selamatkan. Dan itu adalah bentuk keadilan Allah. Itu kekristenan. Itu yang kita yakini. Masuk akal? Enggak, susah. Yang masuk akal kita adalah orang baik-baik diselamatkan. Orang beragama diselamatkan. Orang yang moralnya bagus diselamatkan. Orang yang sepanjang hidupnya nggak pernah bikin salah, bahkan bunuh bunuh itu yang pantas diselamatkan. Ya, kalau orang berdosa diselamatkan, wah, ini bukan Allah kayaknya. Nggak masuk di otak kita. Cara Allah dan cara penyelamatan Allah atau tindakan penyelamatan Allah kepada orang berdosa, ini nggak masuk di pikiran kita. Bisa dibilang keadilan. Mari kita renungkan sama-sama. Ini baru 4 pertanyaan. Kelima, bagaimana keadilan Allah berlaku bagi orang berdosa? Nah, kalau yang ini jelas. Semua orang akan bisa jawab. Wah, Allah akan berlaku adil bagi orang berdosa, yaitu dihukum. Jelas kan? Tidak ada pertanyaan, tidak ada
excuse gitu kan, tidak ada alasan orang berdosa itu harus dihukum. Tapi balik lagi ke ayat yang ke pertanyaan keempat. Lah kok Allahnya menyelamatkan ini bagaimana ini? Pertanyaan kelima oke oke. Pertanyaan keempat mengganjal. Lihat pertanyaan berikutnya. Apa yang keadilan Allah menurut perspektif Alkitab? Ya selama ini mungkin keadilan yang kita pegang itu bukan kita. Mungkin selama ini yang kita pegang dan kita percayai dan kita yakini dan kita juga nyatakan seringkali ini adalah sudut pandang kita sendiri atau nilai-nilai norma-norma yang umumnya manusia berbicara soal keadilan. Yang salah di yang benar ya dapat reward atau dapat penghargaan. Nah, menurut Alkitab gimana? Apa kita mempercayai keadilan Allah? Apa kita perlu mempertanyakan keadilan Allah? Bukankah tadi sudah kalau saya tanya, kalau adil saya sudah jawab Allah itu adil. Gitu. Masa ditanya lagi? Perlu nggak kita mempertanyakan keadilan Allah? Kedelapan, apa yang terjadi jika seorang tidak percaya Yesus menurut keadilan Allah? Yesus hidupnya baik, hidupnya jauh lebih baik dari orang yang percaya Yesus. Hidupnya bahkan wah selevel kayak dewa lah. Dalam hidupnya jujur dan dibolak-balik juga orangnya baik. Tapi dia tidak percaya Yesus. Nah, menurut keadilan gimana? Dia diselamatkan? Kita berontak loh dengan situasi ini. Kita akan ngomong, nggak bisa. Harus diselamatkan Tuhan. Tanpa Yesus orang ini harus diselamatkan. Loh, pertanyaan saya yang jadi Tuhan itu kita atau Tuhan sendiri? Kita yang Tuhan. Padahal Tuhan cuma punya sebuah jalan keluar bagi keselamatan kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak bisa diganggu gugat, bisa ditawar-tawar, tidak bisa cari alternatif yang lain, tidak ada jalan lain, jalan satu-satunya keselamatan Yesus Kristus. Dan menurut keadilan Allah, orang yang percaya kepada Yesus dia diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya dia dihukum. Yohanes 3 ayat 18. Itu keadilan Allah. Jadi, jika seorang tidak percaya pada Yesus, menurut keadilan Allah, binasa. Mau Anda berargumen kayak apapun, pegangan saya Alkitab. Saya pijakan saya Alkitab. Kata orang mau sebaik apapun, setingkat dewa apapun, tidak percaya Yesus, dia binasa. Keadilan Allah berarti semua perlakukan sama di hadapan Allah. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup tricky, pertanyaan yang cukup sedang menggali ini. Karena menemukan di dalam Alkitab itu ternyata surga sendiri itu punya tingkatan. Ini baru saya pikirkan gitu. Surga itu ketika ketika kita membaca beberapa bagian di Alkitab itu ada kesan gitu, ada kesan di mana ada tingkatan-tingkatan surga. Sehingga jika berlaku keadilan Allah dan Allah kepada orang ketika dia memberikan mahkota, ketika dia memberikan upah kepada orang percaya, itu seakan-akan kalau kita baca itu memang kayak ada level-levelnya, kayak ada tingkatan-tingkatannya. Cuma ini tidak terlalu jauh saya bahas. Hanya saja saya melihat bahwa keadilan Allah itu tidak sama rata.
di hadapan Allah. Buktinya ada orang yang dipilih, buktinya ada orang yang dipakai Tuhan secara khusus, buktinya ada pernyataan-pernyataan Tuhan yang disampaikan secara spesifik kepada seseorang. Dan ada banyak hal lain yang seakan-akan itu enggak sama rata, enggak sama rasa. Ya. Ada orang-orang yang Tuhan fungsikan, Tuhan panggil, ya, secara spesifik, secara khusus. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 11, Tuhan memberikan 5 jawatan, ya kan? Secara gambaran ada 5 fungsi yang berbeda kepada orang-orang percaya, kepada gerejanya. Ya, ada 5 di situ, ada gembala, ada penginjil, ada rasul, ada nabi, dan kemudian ada pengajar. Dan itu semua kalau kita baca dari Efesus 4, itu semua dipakai oleh Allah, difungsikan oleh Allah untuk membawa jemaat pada kesatuan yang penuh, kata Alkitab. Jadi ada fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi kalau kita bicara soal keadilan Allah secara lebih luas, kita bisa melihat bahwa kesan yang muncul adalah Allah itu seakan-akan membeda-bedakan, gitu. Dan itu kita lihat ya, kita memang kesan itu ada. Jadi tidak diperlakukan sama di hadapan Allah. Itu. Terus apa hubungannya antara keadilan Allah dan pengampunan? Apakah sudah dinyatakan itu vonis gitu kan? Kan makanya gambaran keadilan itu kan langsung yang terbersit di otak kita kan di pengadilan gitu kan. Kalau sudah diketok palu, apakah masih bisa dianulir gitu? Masih ada pengampunan. Kalau sudah dinyatakan bersalah gitu kan, apakah ada grasinya? Adakah pengampunan yang tersedia di situ? Nah, kita mulai renungkan sampai sejauh mana? Jangan-jangan kita mempercayai Allah yang seperti hakim itu, vonis cetok gitu, sudah nggak ada pintu maaf bagimu. Dulu saya pernah atau sering sekali mendengar gitu khotbah yang kayak gini, enough is enough, cukup itu cukup gitu kan, istilahnya kalau kamu terus-terusan kayak gitu Tuhan akan ngomong cukup itu cukup, jadi nggak ada lagi kesempatan. Waktu waktu saya dengar itu saya jadi bertanya-tanya, masa kayak gitu sih Tuhan? Masa nggak ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya? Selama manusia masih hidup kan bukannya itu sebuah kesempatan. Tapi ada loh yang ngajar bahwa enough is enough. Itu bentuk istilah kasarnya gini, Allah itu sudah sama manusia yang terus berbuat dosa, makanya lalu itu bentuk keadilan. Orang yang kayak gini udah nggak ada kesempatan, ya. Kalau jeder untuk keadilan Allah. Apakah memang seperti itu? Memang nggak ada pengampunan. Ini saya kait keadilan Allah dengan pengampunan. Pertanyaan berikut, apakah keadilan Allah itu sempurna? Wah, ini juga. Karena pertanyaan ini jadi balik kepada kita. Apakah kita melihat Allah itu sebagai Allah sempurna, ataukah Allah yang ya seperti tadi masih bisa dipertanyakan kenapa dan kenapa? Kenapa Allah tidak bersikap adil seperti pikiran kita? Jangan-jangan Allah itu atau keadilan Allah itu tidak sempurna. 12. Mengapa Allah tidak langsung menghakimi dunia yang dosa ini? Iya, ini sempat dan banyak di pikiran kita loh, kalau dunia ini sudah jadi sebuah generasi yang nggak tertolong lagi. Kita lihat kiri kanan depan belakang, nggak cuma sekedar di dalam dunia ya, tetapi di dalam gereja juga kita melihat, aduh ini sudah nggak tertolong lagi, ini gimana ini? Mengapa nggak langsung menghukum saja?
Sama seperti peristiwa Anania Safira gitulah. Jadi ketika berbohong itu sudah mati gitu, sudah selesai kayaknya. Nggak perlu lagi orang yang ada di dalam gereja. Nggak perlu lagi orang-orang tidak percaya yang hanya sekedar mengaku percaya, tetapi hidupnya aut-autan. Nggak perlu lagi lah. Allah langsung sajalah, kenapa nggak langsung ketok palu menghakimi dunia yang penuh dosa ini atau orang yang jatuh dalam dosa ini. Gitu kan. Ini ada loh di pikiran-pikiran kita. Bahkan ada yang mengkhotbahkan yang seperti itu. Hati-hati kamu, gitu. Hidupmu itu penuh dengan dosa. Jangan sampai Tuhan menghakimimu. Gitu. Menyedihkan sekali mendengar khotbah yang seperti itu. Khotbah yang tidak ada pengharapannya. Apakah dapat dikatakan adil jika Allah memilih beberapa orang dan tidak memilih yang lain? Ini masuk di dalam doktrinal, khususnya doktrin predestinasi tentang pemilihan Allah. Tetapi nanti kita akan spill lah, kita akan singkat sedikit. Sebenarnya predestinasi itu seperti apa sih? Apakah memang benar Allah tidak memilih yang lain, ataukah seperti apa ya dugaan kita bahwa Allah itu selektif, Allah itu pilih kasih, Allah itu sampai hati memutuskan tidak memilih yang lainnya, gitu kan? Dalam bahasa apa? Bahasa doktrinal itu disebut reprobasi, gitu ya. Ada Allah menetapkan orang untuk tidak diselamatkan. Ya ngeri kan doktrin yang kayak gitu. Itu namanya reprobasi. Apakah ada cara lain yang lebih adil selain Yesus untuk manusia bisa diselamatkan? Ini sebenarnya sudah saya jauh di depan tadi, tapi coba aja pikirkan. Memang ada yang lebih adil. Misalnya, saya sudah hidup baik-baik saja, saya baik, saya nggak pernah bikin kesalahan yang fatal, ya kesalahan-kesalahannya. Saya bahkan nggak pernah nyubit istri saya, gitu kan. Masa kayak saya nggak diselamatkan sih? Saya hidup baik-baik saja. Istri saya ke gereja loh, walaupun saya tidak ke gereja. Masa nggak adil? Kan bisa istri saya mendoakan saya. Tuhan nggak mau menyelamatkan saya. Itu cara lain itu banyak cara menurut orang-orang ya. Dan itu menurut mereka itu lebih adil, fair. Dan saya mendukung pelayanan, saya berkorban demi pelayanan, saya memberikan hidup saya demi pelayanan. Masa Tuhan nggak mau menyelamatkan saya? Ada banyak orang yang berlindung di balik pelayanan, berlindung di balik pemberian, berlindung di balik apa yang mereka lakukan, yang pada dasarnya mereka tidak percaya Yesus. Mereka hanya berlindung melakukan kebaikan moral, hanya merasa dengan kebaikan moralnya cukup untuk mereka bisa diselamatkan. Istilahnya investasi masuk ke surga. Gitu. Tapi jelas sekali Alkitab berkata, tidak dengan perbuatan baik, tidak dengan persembahan, bahkan seluruh dunia diberikan sekalipun kalau tidak ada Yesus, sudah, Anda tidak diselamatkan. Berani nggak kita setegas itu? Kekristenan bicara seperti itu. Makanya kekristenan itu kadang-kadang ya dibenci karena kesannya memang eksklusif dan tidak adil gitu. Masa orang baik kok masuk neraka? Itu kan. Pertanyaan berikutnya, apakah pada akhirnya keputusan keadilan Allah dalam keselamatan adalah misteri? Nah, yang bagian kelima ini saya menemukan sebuah pemikiran gini, ada orang-orang yang berkata gini, saking kita tidak taunya Allah, gitu, kita tunggu saja nanti di akhirat. Apakah memang benar-benar Allah itu adil atau tidak? Atau kalau memang benar-benar nanti kita diselamatkan, kan sekarang kita nggak tahu beneran kita diselamatkan atau enggak. Kita hanya percaya janji keselamatan itu. Tapi kan kita nggak tahu keselamatan, ya kan? Dan itu masih misteri. Nanti aja tunggu. Ada orang yang bahkan gini, kamu ini bicara soal surga, bicara soal keselamatan, kamu belum ke surga kok ngomongin soal surga. Itu. Jadi ada banyak orang-orang yang masih menganggap bahwa keselamatan itu sebuah misterinya Allah saja, bukan sebuah kepastian. Sehingga dengan pemikiran itu mereka berkata,
Keadilan Allah itu hanya ada nanti di akhirat dan nanti setelah kematian, tidak sekarang. Gitu. Bahkan saking mereka tidak yakinnya dengan Allah, mereka berkata surga neraka itu tidak ada. Itu kan suka-sukanya Tuhan aja, atau suka-sukanya agama aja, nakut-nakuti supaya kita berbuat lebih baik. Jadi semua misteri itu bercabang-cabang sampai orang-orang berkata apatis terhadap Tuhan. Apalagi melihat kesan di mana Tuhan tidak adil. Gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan jadi perenungan, jadi pemikiran, gitu kan. Tapi mari kita gali sedikit ya dari beberapa pertanyaan itu. Saya menjawab satu pertanyaan saja. Mengapa Allah dianggap tidak adil dalam keselamatan? Ya, pemahaman bahwa Allah dianggap tidak adil dalam karya keselamatan seringkali muncul karena adanya kesulitan dalam memahami berbagai aspek teologi terkait dengan keselamatan dan menurut perspektif Kristen. Jadi memang tidak banyak orang mempelajari dengan sungguh-sungguh keselamatan di dalam Kristus itu seperti apa. Terus kemudian secara aspek-aspek teologianya tidak banyak dipelajari. Pokoknya yang gereja, ya yang penting ke gereja, dengarkan khotbah, kasih persembahan, Pak Pendeta, baik, pasti itu banyak. Sehingga ketika bersentuhan atau bertabrakan dengan situasi ketidakadilan, mereka loh Tuhan ternyata tidak adil. Kaget. Itu yang terjadi. Meskipun kitab itu secara tegas menyatakan bahwa Allah adalah adil dalam segala tindakannya, Mazmur 145 ya. Ada beberapa alasan mengapa sebagian orang merasa bahwa karya keselamatan utama melalui konsep pemilihan ya. Ini saya khususkan bicara soal pemilihan, predestinasi dan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus tampaknya tidak adil. Ya, satu sisi soal pemilihan Allah itu sudah terkesan tidak adil. Kenapa kok ada pemilihan Allah? Ya. Yang kedua, kenapa kok hanya melalui Yesus? Kenapa nggak ada yang lain? Nah, ini yang malam hari ini khusus saya bahas. Yang pertama, keberatan akan keadilan Allah dalam keselamatan. Allah itu tidak adil karena tidak merata. Terus kemudian, kenapa kok hanya melalui Yesus? Mengapa ada yang terhilang? Ya. Ini argumennya ke arah mestinya yang terhilang itu terselamatkan dan semua orang diselamatkan. Lalu bagaimana dengan kehendak bebas manusia? Nah, ini paling banyak. Rame di sini, kehendak bebas manusia. Jadi kayaknya manusia ini bebas sebebas-bebasnya gitu, bisa menentukan keselamatannya sendiri, bisa menerima dan menolak keselamatan Tuhan gitu kan. Jadi pokoknya bebas ini dikaitkan sama macam-macam. Tapi perlu kita nanti pahami kehendak bebas itu sebenarnya seperti apa. Sebenarnya ini topik yang khusus. Sebenarnya manusia secara jujur aja, manusia itu tidak memiliki kehendak bebas. Manusia hanya memiliki pilihan. Apa yang dinamakan kehendak bebas, ajaran tentang kehendak bebas itu hanyalah ilusi manusia. Kalau saya mau bilang ya. Nanti satu waktu saya akan bahas ini secara khusus tentang kehendak bebas manusia. Ya. Bahwa ternyata manusia nggak punya kehendak bebas. Nah, cukup mengagetkan kan? Keselamatan itu kehendak Allah atau masih misteri? Nah, ini sama seperti yang tadi pertanyaan terakhir. Apakah keselamatan itu kehendak Allah atau hanya masih misteri? Kita sama-sama gali. Allah dianggap tidak adil karena tidak merata. Jadi pemilihan itu sudah merupakan ketidakadilan. Beberapa orang, menurut bahkan kita semua mungkin akan merasa seperti itu. Ada kesan pilih kasih, ada kesan seleksi, ada kesan bahkan ada kesan pembiaran. Kayaknya dibiarin dan diputuskan orangnya terhilang aja dah. Gitu. Ini memunculkan pertanyaan tentang keadilan Allah. Mengapa Allah
memilih beberapa orang dan tidak yang lain. Jika Allah menyelamatkan semua, mengapa tidak ada kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk diselamatkan? Jadi hal ini menimbulkan anggapan ketidakadilan karena ketidakseimbangan di dalam kesempatan untuk menerima keselamatan. Jadi pemilihan ini sudah satu langkah lebih dulu daripada keadilan. Namanya keadilan itu kan ya startnya sama-sama, semuanya sama-sama, peluangnya sama, kesempatannya sama. Nah, itu keadilan menurut kita, gitu kan. Nah, tapi kalau Allah punya konsep pemilihan, nah kayaknya Allah nggak adil ini. Lalu dikaitkan dengan kebebasan manusia menjadi terbatas. Karena pemilihan ini dianggap membatasi kebebasan manusia. Manusia kan bebas untuk menolak, ya kan? Kalau keselamatan ditentukan semata-mata oleh keputusan Allah tanpa melibatkan pilihan bebas manusia, hal ini dianggap menghilangkan tanggung jawab moral manusia. Jadi manusia seakan-akan tidak bisa menentukan jalannya sendiri untuk selamat. Seakan-akan semua adalah keputusannya Allah. Dan Allah seharusnya memberi kesempatan yang setara kepada semua orang untuk memilih keselamatan mereka. Saya tanya sama Bapak Ibu, jawab mungkin dalam hati aja. Kalau Anda diberi kesempatan untuk menyelamatkan diri Anda sendiri, kira-kira Anda bisa nggak? Ataukah Anda butuh Allah? Ada banyak orang yang berpikir bisa menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk dengan perbuatan baik dan segala macam, termasuk punya moral yang ya tertinggi. Ini bayang ini selalu ada dalam pikiran manusia, sehingga mereka seringkali mengabaikan Allah. Seringkali mereka menganggap Yesus hanya pajangan saja. Ya kebetulan Yesus. Karena pemikirannya adalah manusia bisa berkontribusi untuk dirinya sendiri bisa diselamatkan. Padahal tidak. Sama sekali manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sebaik apapun, sehebat apapun, seberapapun besarnya pemberian kita, tidak bisa menyelamatkan diri kita. Satu-satunya keselamatan hanya melalui Yesus. Percaya kepada Yesus. Jadi, kalau dikaitkan dengan kebebasan manusia, kan Anda menerima atau menolak. Nah, saya akan memberikan jawaban. Jawabannya adalah gini, tidak merata ya. Kita hanya mendapatkan satu alur narasi tentang keselamatan dengan pola pemilihan Allah. Jadi saya mau gambarkan Alkitab secara general aja. Kenapa kok memilih Israel? Kenapa nggak bangsa yang lain? Kenapa nggak Israel dan bangsa apa gitu? Kenapa hanya bangsa Israel? Alurnya itu seakan-akan alur satu arah gitu. Allah pilih, Allah tentukan, Allah bicara, Allah uh, bekerja, Allah melakukan segala aktivitasnya melalui Israel gitu. Kenapa tidak ke bangsa-bangsa lain dan sama rata gitu? Kenapa nggak ke bangsa Cina? Kenapa nggak ke bangsa Inka gitu kan? Zaman-zaman itu kan? Kenapa nggak ke bangsa-bangsa lain? Kenapa hanya Israel? Ada semacam pola pilihan, tapi itu alurnya alur Alkitab. Ataukah ini hanya sekedar ya apa ya narasi Abraham, narasi dari agama-agama Abraham yang menggunakan kisah-kisah gitu kan, yang kemudian akhirnya memunculkan sebuah apa tekanan bahwa kesannya Allah ini memilih bangsa Israel dan tidak bangsa yang lain. Apakah memang seperti itu? Kita tidak tahu kan jawabannya. Kita hanya tahu ada sebuah alur narasi, ada sebuah kisah tentang pemilihan Allah ini.
Itu di Perjanjian Lama. Kenapa dia memilih nabi-nabi? Kenapa dia memilih raja? Coba bandingin pemilihan raja. Ketika Allah menawarkan, silakan pilih raja. Israel minta, silakan pilih raja. Bangsa Israel kemudian memilih Saul. Ketika bangsa Israel memilih Saul, yang kita baca narasinya Allah menyesal, memberikan kesan yang cukup aneh gitu. Allah menyesal, kenapa dia tawarkan itu. Lalu kemudian dia bilang sama Samuel, cari orang yang berkenan sama aku. Dalam narasi Samuel sendiri juga Samuel melihat kakak-kakaknya Daud jauh lebih baik, Eliab jauh lebih baik, yang lain jauh lebih daripada Daud, bahkan nggak ada dalam dalam cerita itu. Daud di padang sana ngurusin kambing domba yang 2 ekor. Nggak penting-penting amat sih Daud. Tetapi Allah justru menunjukkan sebuah ketidakadilan. Dia tidak memilih berdasarkan kriteria-kriteria manusia. Dia menunjukkan pilihannya kepada Daud. Dan dia menyatakan inilah orang yang berkenan kepada hatiku. Dan itu sebuah alur yang kita baca di Alkitab. Kita membaca Yusuf, kita membaca yang lain-lainnya. Ada alur pemilihan Allah secara umum ya, secara umum pemilihan Allah. Ya. Kalau mau detail-detail lebih lagi kita bisa lihat di dalam Perjanjian Baru. Tetapi alurnya itu kayak satu arah gitu. Nah, sekalipun terdapat indikasi itu kesan gitu ya, adanya seleksi dan konsekuensi. Jadi kalau ada yang dipilih berarti ada yang tidak dipilih gitu kan. Namun tetap kita tahu siapa sebenarnya yang dipilih. Dan kita juga tidak ciri-ciri khusus orang yang dipilih itu kayak gimana. Bagian kita di dalam pemilihan Allah ini ya, bagian kita adalah kalau kita memberitakan Injil ya sudah kepada siapa saja dan kita tidak pernah tahu siapa yang dipilih. Tidak tahu. Kita diminta untuk memberitakan Injil. Ketika orang itu merasa dipilih oleh Tuhan ya itu hak prerogatifnya Tuhan sudah. Bukan bagian kita lagi menjudge. Oh ini orang pilihan, oh ini orang, atau dia merasa bahwa oh saya orang pilihan gitu. Ya itu kan imanmu. Ketika kamu percaya pada Yesus ya kamu orang pilihan gitu. Sebenarnya sesederhana itu masalah predestinasi. Cuma menjadi rumit karena ada banyak akan tabrakan pemikiran, ada banyak bias pemikiran yang ya khususnya konsekuensinya itulah yang dibilang bahwa oh nanti sudah ditetapkan dipilih sama Allah sejak hidupnya berakhir aja nggak apa-apa, yang penting kan Allah sudah milih gitu kan. Terus kemudian ada lagi, loh kalau Allah sudah milih berarti ada yang tidak dipilih gitu. Nah, kita tidak tahu siapa yang dipilih dan tidak dipilih. Yang kita tahu ketika kita percaya Yesus, kita dipilih Tuhan. Kamulah bangsa yang imam rajani, bangsa yang kudus, umat kepercayaan Allah. Sudah. Yang kita tahu itu ketika Petrus menyatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dan kita meyakini janji itu ketika kita percaya kepada Yesus yang dipindahkan dari gelap menuju terang. Kita percaya itu. Sehingga kita bisa berkata bahwa saya umat pilihan. Itu. Bagaimana dengan yang lain? Kita tidak tahu. Jadi kalau dijawab apa bias-biasnya itu, ya, kalau dalam teologi itu ada banyak sih yang namanya hiper Calvinis, ada ultra Calvinis, ada yang Calvinis, yang Arminian, ada yang Wesleyan, macam-macam, banyak pemikiran bias-biasnya kemana-mana. Tapi Pak, kalau kita boleh jujur, yang kita tahu secara posisi diri kita ketika kita percaya Yesus, kita itu menjadi umat pilihan. Lalu bagaimana dengan yang lain? Tidak tahu. Kalau orang lain tidak dipilih bagaimana? Ya, beritakanlah Injil kepada mereka lah.
sampaikan Injil, sampaikan kabar baik itu. Masalah dipilih dan tidak dipilih bukan kita yang memutuskan. Itu sekali lagi keputusannya Allah, sebagaimana dia memilih Yakub, ya, Roma 9 itu gitu. Dia memilih Yakub dan membiarkan Esau. Itu kesan yang muncul tentang pilihan. Yang kita tidak tahu kenapa bukan Esau gitu. Kita sering mempertanyakan itu. Jadi kehendak, kedaulatan, rencana Allah jauh lebih besar dari keterbatasan manusia. Itu jawaban yang pertama soal pilihan. Pertanyaan berikutnya, kenapa hanya melalui Yesus? Nah, eksklusif ini soal keselamatan dalam Kristus, mungkin saya skip aja ya. Kita percaya bahwa orang-orang yang percaya Yesus, ya sudah saya ulang berkali-kali, itu hanya satu-satunya jalan. Nggak ada kompromi, nggak ada jalan lain, nggak ada cara lain, nggak ada alternatif-alternatif yang lain, hanya melalui Yesus. Tidak ada koma, titik itu sudah. Nah, keyakinan eksklusif ini yang berlaku bagi orang yang percaya. Bagi yang nggak percaya gimana? Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Khususnya ayat 18 berkata, barang siapa percaya diselamatkan, dan yang tidak percaya dia dihukum. Itu pernyataan Alkitab. Dan yang menyatakan Yesus sendiri. Ya. Sekali lagi Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mengapa ada yang terhilang? Ini sebenarnya terkait dengan yang tadi, yang pemilihan gitu. Untuk apa Allah menciptakan manusia kemudian dibinasakan? Wah, ini pertanyaan yang rame ini. Gitu. Benar nggak sih Allah menciptakan manusia terus kemudian dia akhirnya akan membinasakan? Lalu jika Allah adalah kasih dan baik, mengapa dia membiarkan sebagian orang terhilang, terutama mereka yang hidup dengan niat baik, terus tidak tahu tentang Kristus itu gimana? Apakah mereka akan terhilang juga? Nggak tahu Kristus. Ya, kalau nggak tahu Kristus, itu adalah tanggung jawab Anda untuk memberitakan Kristus. Ya. Bukan justru mempertanyakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesan di mana manusia itu kayaknya ngontrol Tuhan gitu. Tuhan ini kan sudah cukup baik. Kenapa kok nggak diselamatkan? Jadi kriteria standarnya itu tidak lagi standarnya Tuhan, tetapi standarnya manusia. Jadi pertanyaannya balik ke diri kita. Kita itu ngukurnya dengan ukuran manusia atau ukurannya Tuhan. Terus kalau terus ada pertanyaan, lo kalau suku-suku gimana? Kalau mereka hidup di masa sebelum Yesus bagaimana? Itu sebenarnya ada banyak jawaban di Alkitab. Suku-suku yang terhilang itu Tuhan bicara pada mereka melalui caranya ya, caranya di Roma 1, Roma 2 itu dikatakan Tuhan menaruhkan Taurat ya. Bahasa bahasa Paulus kan menaruhkan Taurat atau Tuhan menaruhkan hati nurani untuk memang mereka benar-benar lost access, tidak ada akses tentang Yesus gitu kan. Nah, tetapi saya terlalu percaya zaman yang seperti ini tidak ada orang yang lost akses. Kalaupun ada suku yang unreached people gitu ya, tidak tidak terjangkau sama sekali. Sekarang kinerja misi sudah sampai uh, seluruh dunia, seluruh pelosok sudah dikerjakan gitu. Ya, mereka pastinya mendengar. Masalahnya kembali, apakah mereka menjadi percaya? Itu kan tantangan di Paulus ketika ada orang yang mempertanyakan itu. Bagaimana Allah yang adil bisa menghakimi mereka yang tidak pernah mendengar tentang Kristus dan tidak memiliki kesempatan untuk meresponnya? Ini pertanyaan yang tadi. Ada dua jawaban. Yang pertama, Allah yang tadi seperti tadi
Allah bisa mengerjakan lewat hati nurani. Yang kedua, lewat kita. Ketika Anda mendengar bahwa Allah tetap akan menghukum orang, gitu kan, yang tidak mengenal Kristus tetap akan dihukum. Anda mau protes itu tidak adil, terserah. Itu keputusan yang Alkitab sudah tunjukkan. Jadi penghukuman Allah berlaku kepada orang yang tidak mengenal Kristus. Ada yang ketiga adalah ketika masa-masa sebelum Yesus, lalu kemudian dipertanyakan bagaimana gitu. Ada salah satu jawabannya adalah di Alkitab itu dikatakan bahwa Yesus pernah turun dunia orang mati di Petrus, surat Petrus, dan dia di sana memberitakan atau menyatakan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana ketika Kristus mati tersalib dan kemudian kubur-kubur orang suci itu terbelah dan mereka naik bersama-sama dengan Kristus gitu. Itu ada jawaban-jawaban Alkitab sebenarnya, cuma argumentasinya kadang-kadang orang lebih mengatakan ya lebih ngontrol Tuhan, dan yang paling sering orang lakukan kalau mereka nggak mendengar tentang Yesus, ya sudah cari keselamatan dengan caranya masing-masing aja gitu. Nah itu apakah benar kayak gitu? Kan nggak ada jalan lain selain Yesus. Bahkan hari ini aja ketika orang mendengar Yesus, mereka lebih jalannya sendiri. Atau kalau kita mau memaksa Tuhan bersikap adil, ya sudah semuanya sekaligus diselamatkan aja, nggak usah repot-repot. Kita lihat jawabannya. Allah itu sebenarnya tidak menghendaki ciptaannya itu binasa, ya. Maka ia berinisiatif untuk menyelamatkannya. Ini harus harus apa ya? Kuat dalam pikiran kita bahwa Allah tidak menghendaki ciptaannya dan dia berinisiatif menyelamatkannya, yaitu melalui Yesus. Ayat-ayatnya sudah saya cantumkan di sana. Anda bisa pelajari lagi, bisa dicatat dulu ayat-ayatnya, dilihat lagi. 1 Timotius 2 ayat 4 itu ayat yang cukup jelas sekali bahwa itu adalah kehendak Allah untuk semua orang diselamatkan. Namun seringkali manusia lebih memilih jalan keselamatannya sendiri. Nah ini yang jadi problem. Next, bagaimana dengan kehendak bebas manusia? Oke, ini ada karena ada pemilihan Allah, maka konsep ini dianggap tidak adil karena adanya konsekuensi. Ada yang tidak dipilih atau bahkan sampai ekstrimnya ditetapkan terhilang dan tidak diselamatkan, atau ya hilang sama sekali, terhilang. Nah, hal ini dianggap mengurangi kebebasan manusia dalam memilih keselamatannya menurut usaha atau pilihan mereka sendiri. Terus kemudian kehendak bebasnya dibatasi. Kalau sudah diputuskan Tuhan, takdir, gimana kita bisa mengubah takdir? Itu kan konsep-konsep yang umum dalam kehendak bebas manusia. Next, kita lihat. Kesan ditetapkan untuk terhilang dan binasa adalah konsekuensi dari konsep pemilihan. Namun, hal ini bukanlah kemutlakan penetapan atau takdir. Alasannya, secara umum kita tidak tahu siapa yang ditetapkan dan dipilih untuk diselamatkan. Secara umum ya, kecuali yang kita yakini adalah mereka yang percaya diselamatkan. Jadi narasi Alkitab itu jelas bahwa engkau percaya engkau diselamatkan. Itu narasinya itu satu arah bagian itu. Nah, orang jadi bias itu karena, loh kalau nggak percaya berarti nggak diselamatkan dong. Loh Allah ini nggak adil dong. Itu yang memunculkan pemikiran-pemikiran ini. Wah, ditetapkan nanti untuk binasa, lahir di muka bumi ngapain gitu kan. Udah diciptakan capek-capek Tuhan kok membinasakan. Nah, itu biasnya dari sini. Yang sebenarnya narasi Alkitab itu satu arah. Percaya diselamatkan. Daripada kamu mikirlah untuk percaya supaya kamu diselamatkan. Daripada kamu mikir berkontradiksi dengan itu atau melakukan kontroversi dengan itu. Pikirkanlah
percaya diselamatkan. Yang lain-lainnya bias-bias itu pikiranmu sendiri. Ya, keselamatan adalah anugerah Allah kepada semua orang. Dan dari sudut pandang manusia, setiap individu memiliki kesempatan untuk menerima dan menolaknya. Ini yang akan jadi titik kesimpulan kita soal pemilihan dan kehendak bebas. Ya. Keselamatan itu kehendak Allah atau masih misteri? Ini yang sudah saya bahas tadi. Jadi seakan-akan karena misterius ya sudah, nanti aja tunggu di akhirat gimana hasilnya. Saya, saran saya jika Anda mendengar pernyataan ini atau Anda masih ragu-ragu, karena sikap ini disebut fatalisme. Fatalisme itu sebuah yang lebih cenderung pasrah. Ya wis Tuhan maunya gimana gitu. Tapi sebenarnya dia bukan orang beriman. Dia tidak memiliki pengharapan gitu. Tapi lebih kesannya tuh antara pesimis dan apa ya? Ya percaya takdir dan ya pokoknya tidak ada proaktifnya sama sekali. Dan makanya saran saya adalah belajarlah supaya iman di dalam kita itu ditumbuhkan. Jangan sampai memiliki sikap atau memiliki pemikiran fatalisme. Pasrah sama Tuhan. Kesannya itu kan bagus ya. Wah, kehendak Tuhan aja yang jadilah, saya diselamatkan ya syukur, enggak ya sudah. Itu bodoh itu. Masa ada iman yang kayak gitu? Itu sebenarnya bukan beriman. Masa beriman berkata, diselamatkan syukur, enggak ya sudah, itu kan keputusannya Allah. Itu, waduh, banyak loh yang kayak gitu. Nah, surga kan punyanya Tuhan. Ya nanti terserah Tuhan lah yang memutuskan siapa yang ke surga. Dan kita nggak ada yang pernah ke surga kok. Wah, pemikiran-pemikiran itu jahat. Itu pemikiran-pemikiran fatal. Ya, makanya disebut fatalisme. Fatal karena sebenarnya orang itu bukan orang beriman. Ya. Orang yang sok rohani tetapi kacau balau. Itu buat saya itu orang yang bodoh. Bebal itu. Ya, nggak mau belajar. Dan yang pasti orang yang kayak gini bukan orang beriman. Cuma sok-sokan beriman. Kan sok-sokan bilang gini, ya semuanya kehendak Tuhan. Eh, nggak kayak gitu konsepnya. Oke, terakhir mengapa hal tidak menyelamatkan semua orang aja, ya sudah saya bahas banyak. Jadi cukup banyak hal pertanyaan-pertanyaannya. Jawabannya yang adil sekaligus tampaknya tidak adil. Gitu kan. Itu yang kita lihat ya. Konsekuensi dosa itu jelas. Kita harus tahu bahwa dosa berkonsekuensi maut. Terus Allah menunjukkan kasih-Nya bukan berarti kompromi terhadap dosa. Kehendak bebas manusia jika diartikan bebas menentukan, maka manusia punya potensi menolak Tuhan. Terakhir ayat yang bicara soal keadilan Allah, yaitu Roma 3, 23 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi keadilan Allah ditunjukkan kepada Yesus itu ketika dosa-dosa ditimpakan kepada Yesus. Segala kutuk di Yesus ya. Orang yang tidak salah itu, yang itu menjadi bersalah. Orang yang tidak berdosa itu menjadi dosa oleh karena ditimpa dosa kita. Dan itulah yang dinamakan keadilan Allah. Allah meluapkan seluruh kemarahannya, seluruh murkanya ke dalam Yesus, ke dalam diri Yesus di atas kayu salib. Dan hal itu dia membayar semua tanggung
tanggungan dosa. Nah, orang jadi bertanya, bayar pada siapa? Bayar itu istilah. Lebih tepatnya Allah menimpakan seluruh dosa-dosa yang ada di manusia, ya, di dunia ada Yesus. Dan apa yang baik dari Allah akhirnya menjadi bagiannya kita. Apa yang baik dari Yesus akhirnya menjadi bagian dari kita. Peristiwa hilas murkanya Allah ditimpakan kepada Yesus. Kalau Anda pelajari kata Yunani hilasterion, ketika murka Allah kepada Yesus, Anda besarnya kasih Allah kepada hidup kita. Itu bentuk keadilan Allah yang semestinya kita dihukum. Cara adil untuk menghukum kita yang berdosa. Yang secara keputusan, vonis, Allah berhak untuk memvonis kita karena dosa-dosa kita. Tetapi akhirnya Allah tidak menghukum kita. Akhirnya Allah tidak menimpakan dosa, menimpakan kutuk kepada kita karena semuanya sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan apa yang benar itu diberikan kepada kita sehingga kita punya pernyataan kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dilayakkan oleh karena Kristus. Itu adalah bentuk keadilan Allah. Kalau dosa harus dihukum, ya dosa dihukum, Allah adil. Allah kan yang dosa ya dihukum. Tapi siapa yang menerima penimpaan hukuman itu? Yesus. Harusnya kita. Kita yang tidak layak jadi layak karena semua ditimpakan kepada Yesus. Jadi ayat ini jadi pegangan untuk bicara soal keadilan Allah. Dalam perspektif manusia, keadilan Allah itu adalah keselamatan dalam keselamatan ya. Itu tawaran kasihnya. Jadi hari ini jika Anda mendengar tentang kabar baik tentang Yesus Kristus, secara perspektif manusia itu sebagai tawaran. Anda bisa menerima dan Anda bisa menolaknya. Itu kayak tawaran seperti itu. Itu perspektif manusia. Karena manusia hanya melihat dari atas ke kita gitu kan, semacam tawaran. Tetapi dari perspektif Allah, ya, dari sudut pandang Allah, keadilan Allah itu ditunjukkan dengan tindakannya, yaitu menyelamatkan orang berdosa. Jadi keadilan Allah bagi kita itu jelas sekali bahwa orang berdosa diselamatkan dan itu adalah tindakan Allah. Itu adalah keadilan Allah. Caranya gimana? Dengan menimpakannya kepada Yesus. Itu keadilan Allah. Dalam perspektif Kristen, keadilan Allah dalam keselamatan tercermin melalui penghukuman dosa yang dengan adil. Kan adil, yang dihukum ada Yesus. Pemberian anugerah keselamatan melalui Yesus. Itu jelas. Penghakiman yang adil bagi setiap orang. Semua orang layak untuk dihakimi. Ya. Tetapi oleh karena Kristus, kita nggak jadi dihakimi. Gitu. Allah menunjukkan keadilannya dengan menyelamatkan orang berdosa. Nah, statement ini yang saya harap menjadi pegangan kita. Allah menyelamatkan dengan menunjukkan keadilan itu dengan menyelamatkan orang berdosa. Dan kita adalah orang-orang berdosa yang Dia selamatkan. Ya, itulah keadilan Allah. Mestinya kita dihukum. Tetapi karena Allah adil, yang dihukum bukan kita, tetapi yang dihukum Kristus Yesus. Bagi kita. Dia mati bagi kita. Keadilan Allah tidak berarti bahwa Dia hanya menghukum dosa, tetapi juga memberi kesempatan keselamatan kepada siapa saja yang bertobat kepada Yesus. Keadilan dan kasih-Nya dalam karya Kristus. Dosa dihukum dengan adil, ya, di dalam Kristus. Tetapi kasih-Nya juga pengampunan kepada saya. Jadi keadilan Allah itu terpampang jelas di dalam diri Yesus Kristus. Itulah keadilan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ayu.